Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, saya Dr. Gigi Aidilia Tiatumela, dan rekan saya, Bapak Angga Parlia Ramadan, SPD, dan Ibu Dian Zelvi Yuli, SPD, juga ada rekan saya Dr. Tuko Gustari Lisa. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi yang sudah kami buat mengenai analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah identifikasi dari isu. Jadi kelompok kami sudah melakukan media scanning atas 3 isu di bawah ini. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang belum selesai di Indonesia. Yang kedua korupsi dana bantuan sosial. Dan yang ketiga adalah kemiskinan di Indonesia. Bagaimana kami menetapkan isu? Penetapan isu yang kami lakukan ini, kami menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Indikatornya dapat dilihat di sini. Aktual yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan. Yang kedua adalah problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Yang ketiga adalah kehalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat adalah indikator dari kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah memahami berbagai isu kritikal yang ditemukan di atas, maka selanjutnya kami melakukan analisis dengan menggunakan teknik tapisan isu APKL. Dari sini kami mendapatkan kesimpulan bahwa isu atau masalah yang kami ambil adalah korupsi dana bantuan sosial. Karena dari segi APKL-nya di sini mendapatkan skor tertinggi, yaitu 16 skor. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu korupsi. Menurut Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Sehubungan dengan korupsi dana bantuan sosial, hal ini melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi, seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pemimpin parlemen daerah. Korupsi menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Berikut ada beberapa contoh kasus dana bantuan sosial. Yang pertama, yaitu korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang merugikan keuangan sebesar 14.597 miliar rupiah yang sampai sekarang kasus ini masih hangat diperbincangkan. Yang kedua yaitu kasus Lon Matobing, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, dan Ikhwanuddin, mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Dari kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atas isu korupsi bansos ini, kami menggunakan metode Fishbone yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Dian. Isu ini kami tuangkan dalam bentuk diagram Fishbone, di mana hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah hukum yang setimpal untuk para koruptor, kemudian menyantumkan dalam undang-undang partai politik mantan narapidana tipikor tidak dapat mencalonkan diri, perlunya pendidikan tentang korupsi, dan memberikan banyak literatur kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan hukumannya. Di sini korupsi bansos terjadi kepada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Di mana hal ini terjadi yaitu di kawasan Jabotabek. Dan kapan hal ini terjadi? Diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos berupa paket sembako. Bagaimana hal ini terjadi? Harus ada transparansi keuangan yang jelas. Mengapa? Terjadi karena lemahnya pengawasan internal di pemerintah yang sering melupakan proses evaluasi. Kenapa KPK menetapkan Julia Peter Batubara sebagai tersangka penerima bansos?
Dampak yang akan terjadi dari sisi ekonomi yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemudian penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, kemudian menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan dari sisi sosial, dampaknya yang terjadi adalah korupsi merupakan penyebab kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial yang semakin langka. Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah preventif terhadap korupsi dapat dilakukan yaitu penguatan fungsi dan peran lembaga legislatif, penguatan peran dan fungsi lembaga peradilan, membangun kode etik di sektor publik, sektor parpol, organisasi politik, dan asosiasi bisnis. Kemudian mengkaji sebab-sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan. Kemudian penyempurnaan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Selanjutnya, pengharusan pembuatan perencanaan strategik dalam laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta kampanye untuk menciptakan nilai value anti korupsi secara nasional. Perkenalkan, saya Dr. Tuku Pustara Lisa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode SWOT. Metode SWOT ini adalah metode analisa perencanaan yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan tertentu yang dapat berpengaruh pada suatu organisasi. Metode SWOT ini terdiri atas 4, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat, ancaman. Nah, untuk menghadapi isu global di Indonesia, terutama yang kami bahas sekarang ini mengenai korupsi, nah dari segi strength itu dapat kita lihat yaitu lembaga atau instansi yang mengatur tentang penggunaan dana. Kemudian yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman pada koruptor. Kemudian dari sisi weakness atau kelemahan, yaitu pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral. Yang kedua, kurangnya koordinasi stakeholder yang terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang ketiga, itu kurangnya pengawasan oleh lembaga instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Kemudian dari sisi opportunity atau peluang, itu yang pertama, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Yang kedua, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga itu mempermudah alur penggunaan dana. Kemudian dari segi threats atau ancaman itu, yang pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Yang kedua, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Yang ketiga, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap penggunaan dana. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti integritas, kejujuran, serta etika dan rasa tanggung jawab. Berikut adalah tabel alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalahnya itu menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi kurikulum nasional di perguruan tinggi dan perbaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan integritas siswa. Kemudian tahap setiap alternatifnya adalah yang pertama, yaitu pemerintah membuat kebijakan tentang mata kuliah anti korupsi dan kurikulum yang dapat meningkatkan nilai integritas anak bangsa. Yang kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, mulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Yang keempat, pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang kelima,
Media dapat membantu melalui penyampaian informasi ke setiap kalangan masyarakat. Kemudian, hasil yang diharapkan adalah terbentuknya anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pihak yang terkait untuk mendukung penyelesaian masalah ini adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.